Halo sobat-sobat semuanya, berjumpa kembali bersama gua di Startone TV. Kali ini gua akan melanjutkan sebuah alur cerita film yang berjudul The Big Boss. Buat kalian yang belum menonton episode sebelumnya, kalian tinggal klik aja link yang ada di deskripsi atau di pojok kanan atas. Oke, kita langsung saja ke alur ceritanya. Pada suatu pagi, Yemuksi terlihat sedang asik chattingan dengan Leodani. Yemuksi merasa kebingungan saat Leodani mengajaknya berkencan. Pada saat berangkat ke sekolah, Yemuksi beriringan dengan Leodani, tetapi mereka pun tidak saling berbicara. Terlihat Yemuksi seperti malu-malu kucing. Tingkahnya sangat aneh, kata Leodani yang memulai berbicara. Yemuksi bertanya, bukankah Leodani mengajaknya berkencan? Leodani pun berkata, tidak tahu, karena akunnya dihack orang. Bahkan orang yang ngehacknya juga meminta uang kepada orang-orang atas nama Leodani. Dan Yemuksi pun meninggalkan Leodani. Setiba di sekolah, ada salah seorang pria yang berjalan di lorong sekolah. Para siswa yang melihatnya langsung berlari dan bersembunyi. Pria itu adalah kepala dinas pendidikan atau direktur Yan. Dia terkenal guru yang paling killer di sekolah itu. Direktur Yan masuk ke dalam kelas Yemuksi dan dia bilang akan memulai pelajarannya. Tapi semua siswa tidak memperdulikannya. Bahkan Yemuksi pun sebagai ketua kelas yang seharusnya menyuruh berdiri, tapi dia hanya diam saja. Leodani menyuruh Yemuksi untuk menyiapkannya, tapi Yemuksi tidak mau. Akhirnya Leodani lah yang melakukannya. Direktur Yan memanggil ketua kelasnya ke depan dan memberi hukuman berdiri di luar sambil membawa kursinya. Kemudian Direktur Yan memberitahu aturan yang harus dipatuhi di dalam kelasnya. Siswa yang berada di kelas itu tidak mematuhi aturannya, sehingga Direktur Yan menyuruh keluar juga. Hanya tinggal Leodani yang tersisa dalam kelas. Direktur pun langsung memulai pelajarannya. Shinyi bersama temannya sedang berjalan menuju kelasnya. Dia melihat anak-anak kelas nomor 10 sedang dihukum. Dia menengok ke dalam kelas dan melihat Leodani yang sedang belajar sendirian. Dia pun berkata bahwa kelas ini tidak cocok dengan Leodani. Lalu Shinyi pun pergi. Guru Wu datang menghampiri anak kelasnya dan menyuruh mereka menurunkan kursinya lalu menyuruhnya masuk. Meski Guru Wu harus berdebat terlebih dahulu bersama Direktur Yan. Pada saat jam istirahat, Leodani berada di kelas sendirian sambil membuka makanan siangnya. Lalu Shinji pun datang bersama temannya. Lagi-lagi Shinji mengajak Leodani pindah ke kelas dan gabung bersamanya. Leodani pun berdiri dan pergi meninggalkan mereka. Kemudian Leodani pun makan di bawah pohon besar depan sekolah. Tiba-tiba ada seekor anjing di depannya dan anjing itu pergi ke tempat Yemuksi yang sedang makan siang juga sendirian. Di kelas belakang terlihat sang pemilik anjing datang untuk memandikan anjingnya. Saat dia menyemprotkan airnya, anjing itu pun langsung kabur dan airnya malah mengarah kepada Yemuksi. Pemilik anjing itu melihatnya lalu melemparkan selangnya dan meminta maaf. Ketika di dalam ruangan, pemilik anjing itu bercerita kepada Leodani dan Yemuksi. Dia berharap ada orang yang mau membantunya untuk mengurus anjing itu. Yemuksi langsung menawarkan dirinya. Dia akan merawat si anjing itu dan terlihat Yemuksi pun sangat senang. Yemuksi langsung bergegas mencari anjing itu untuk dimandikannya. Namun sayangnya berbagai cara ia lakukan tidak berhasil. Terlihat Yemuksi sangat lesu. Saat ia berjalan menuju kelasnya, ia mendengar Direktur Yan memarahi para siswa karena dia sebelumnya menginjak kotoran si anjing itu dan akan mengusir anjing itu. Saat di depan sekolah, Yemuksi menghampiri anjing itu. Dia langsung menyiramkan air kepada dirinya sendiri agar si anjing itu yang melihatnya mau dimandikan. Rencana Yemuksi kali ini berjalan dengan lancar. Dia berhasil memandikan seekor anjing itu. Teman sekelas Yemuksi pun berkumpul melihatnya. Tiba-tiba Direktur Yan datang dan memarahi Yemuksi. Yemuksi mengatakan bahwa anjing itu sudah mandi dan dia meminta agar anjing itu tetap tinggal di sekolah. Tapi Direktur Yan tetap tidak mengizinkannya. Dia sedang menunggu kedatangan petugas hewan untuk mengambilnya. Tidak lama kemudian, Leodani datang dengan 2 petugas hewan dan langsung membawa anjing itu. Yemuksi yang melihatnya, dia tidak terima anjing itu dibawa. Saat dia mau mengejarnya, Leodani pun menahannya. Leodani menasihati Yemuksi untuk kembali ke jalan yang benar. Yemuksi sangat marah, ia menyemprotkan selang air ke wajah Leodani dan dia pun langsung pergi. Setibanya di rumah, Yemuksi sangat bersedih, sedangkan Leodani sedang membaca buku bersama anjing yang dibawanya tadi. Di sini Leodani menitipkan surat pernyataan penolakan perpindahan kelas. Dia ingin tetap berada di kelas nomor 10 karena sebuah alasan.
Pada keesokan harinya, Liodani dan Yemuxi berpapasan ketika hendak mau pergi ke sekolah. Yemuxi terlihat sedang marah kepada Liodani karena masalah yang kemarin. Saat Liodani menengok ke arah Yemuxi, Yemuxi langsung mengalihkan pandangannya dengan sengaja. Liodani pun langsung pergi berjalan lebih dulu meninggalkan Yemuxi. Dan pada saat di sekolah, Guru Wu meminta Yemuxi dan Liodani bekerja sama dalam mengurus satu hal, di mana ada 2 orang siswa kelasnya yang selalu berdua dalam melakukan aktivitasnya di sekolahnya. Guru Wu tidak ingin ada sesuatu yang negatif terjadi kepada mereka, karena di usia mereka yang paling penting adalah fokus pada pelajaran, kata Guru Wu. Jadi Guru Wu meminta Yemuxi dan Liodani untuk menyelesaikan masalah ini berdua. Sepintas mereka pun setuju. Liodani langsung membagi tugas dengan Yemuxi, namun Yemuxi berpura-pura tidak mendengarnya karena dia masih marah kepada Liodani perihal seekor anjing yang kemarin, karena Liodani membiarkan anjing itu dibawa oleh petugas hewan. Padahal yang sebenarnya terjadi, anjing itu berada di rumah Liodani. Dan mereka berdua terus beradu argumen sampai akhirnya Liodani pun mengalah dan pergi. Singkat cerita, Yemuxi langsung menghampiri sasarannya. Kali ini dia menemui seorang wanita yang sedang sibuk dengan ponselnya, dan Yemuxi pun mengajak dia berbicara. Yemuxi yang terus berbicara dengan si perempuan itu, tiba-tiba ada pesan masuk di dalam ponselnya, dan dia pun langsung pergi begitu saja. Di tempat lain, Liodani juga menghampiri seorang pria yang sedang membaca. Liodani langsung mengambil buku itu dan menuliskan sesuatu di sana. Lalu Liodani menawarkan bantuan kepada pria itu. Tiba-tiba suara ponselnya berbunyi ada notif pesan masuk, dan Liodani pun langsung pergi. Kedua orang yang ditemui Yemuxi dan Liodani itu adalah orang yang dimaksud Guru Wu. Mereka bernama Mei Jing dan Liang Chen, dan mereka akan pergi ke suatu tempat untuk bertemu. Mei Jing dan Liang Chen bertemu di luar sekolah. Mereka tampak sangat ceria dan bahagia. Tidak jauh dari sana ada Yemuxi yang sedang mengintai mereka. Yemuxi bertekad akan membuktikan kepada Liodani bahwa dia bisa menangani masalah ini sendirian. Karena posisi Yemuxi terlalu jauh dengan target, ada seseorang yang memberinya teleskop, dan Yemuxi pun berterima kasih. Saat Yemuxi melihat ke sekitar dengan teleskop itu, dia terkejut dengan adanya Liodani yang tepat berada di depannya. Yemuxi langsung bertanya kepada Liodani, kenapa dia pun ada di sini. Liodani bilang dia sedang mengintai mereka juga, dan akhirnya mereka pun bekerja sama untuk membuntuti Mei Jing dan Liang Chen. Saat Yemuxi dan Liodani berbicara di salah satu tempat, dia didatangi seorang pria berpakaian rapi. Kemudian pria itu mengucapkan selamat kepada mereka berdua karena menjadi pasangan yang ke-1000 yang datang ke tempatnya. Yemuxi bilang kalau dia itu adalah bukan pasangan kekasihnya, tetapi saat pemilik toko itu memberinya es krim, dia terlihat bahagia dan memanggil sayang kepada Liodani. Setelah itu, pemilik toko meminta mereka berpose membentuk tanda hati dengan tangan mereka dan berfoto bersama. Tapi sayangnya wajah mereka tidak tersenyum. Setelah itu, Yemuxi dan Liodani berjalan-jalan mengelilingi sebuah mall, layaknya seorang kekasih yang sedang bekerja sambil terus membuntuti Liang Chen dan Mei Jing. Pada saat mereka mengikuti ke toko bunga sambil bersembunyi, tiba-tiba pemilik toko itu menghampiri mereka dan memberikan hadiah sebuket bunga karena mereka adalah pasangan ke-99 sama seperti yang terjadi sebelumnya, dan lagi-lagi mereka pun berfoto bersama. Tiba di suatu restoran, Mei Jing dan Liang Chen sedang makan. Yemuxi dan Liodani tentu saja berada di situ. Dan pada saat Yemuxi memanggil pelayan untuk pesan makanan, pelayan itu berkata bahwa mereka pasangan ke-1000 dan mendapatkan diskon 70%. Mei Jing dan Liang Chen yang mendengar itu langsung menghampirinya dan menyapanya. Di sini terlihat Yemuxi dan Liodani sangat malu-malu karena Mei Jing dan Liang Chen pasti menganggap mereka sedang berkencan juga. Setibanya di kamar, Liodani sedang mengingat bahwa saat kecil dia pernah berjanji kepada Yemuxi kalau dia akan selalu ada dimanapun Yemuxi berada dan akan membantu Yemuxi dalam segala hal. Jadi Liodani berada di kelas nomor 10 itu bukan karena sakit pada tes ujian, tetapi dia sengaja melewatinya agar berada di kelas yang sama dengan Yemuxi dan bertekad memenuhi janjinya itu. Mei Jing dan Liang Chen bertemu di sekolah dalam situasi yang misterius. Mereka menyadari kalau Yemuxi dan Liodani mengikutinya. Liang Chen berkata mereka pun tidak berhasil. Tapi sayangnya itu hanyalah sebuah khayalan Yemuxi saja. Dan episode kali ini selesai sampai di sini.
Pada misi kali ini yang diberikan Guru Wu kepada Yemushi dan Liaodani sepertinya tidak berhasil karena mereka tidak mengetahui apa yang terjadi antara Mei Jing dan Liang Chen. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa bantu saya dengan cara like, comment, and subscribe tentunya. Dan juga share ke teman-teman kalian semua. Oke, kita ketemu lagi di episode-episode berikutnya. Sampai ketemu, sampai berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.